Mungkin sekabeh kampung, setiap kampung di seluruh kecamatan lamun iku masih Islam agamane, senajan di kampung ala pengajian bertahun-tahun kabeh rindu hati nurani pengen di kampungnya anak pengajian mal bisa dibohongi hati nurani mah kabeh rindu merindukan anak pengajian di kampung-kampung masing-masing. Di kampung Serdang arep sing seneng, arep sing ora, arep sing sengit atau sing demen pengajian iki tetep atina seneng bunga di kalangan kampung Serdang anak pengajian secara nurani mah. Adapun sing sengit sing ora seneng baik di pengajian maupun di pura iku mah hanya nuruti hawa nafsu. Ingat cerita Maulana Habib Lutfi, kula ceritakan sing sering ceritakan Abu Lutfi almarhum wa nafa'allahu bi rumihi bi barakatihi basrul fidin wa wal akhirah. Maulana Habib Lutfi kan posisinya anak pertama, dia dulur lanang siji wadon telu mboten salah. Posisinya yatim 12 tahun usia yatim ditinggalkan abahnya. Abahnya siapa? Habib Ali bin Abi Qasim. Abi Qasim bapak tuane. Jadi umur 12 tahun kan wis mondok kan di kuning Cirebon ning Mbah Soleh Bendaker namun boten salah itu. Nah umuran masih belasan tahun mondok. Jadi iki sing diceritakan nang Muji ning Cirebon iku ana makam keramat ning hutan ning luwung sing sering lamun bengi-bengi jarah nongol macan. Jadi selalu nembong iku macan, selalu nongol iku macan lamun bengi-bengi jarah. Nah, sehingga Habib Lutfi waktu umuran belasan tahun pengen jarah ning makam tersebut ning luwung sing sangat sepi lan peteng, sehingga akeh santri-santri sing ngomong aja jarah bengi, amun bengi mah ana macan sing nembong atau nongol. Nah, senajan akeh sing ngomong nyegah aja, tapi Maulana Habib Lutfi waktu umuran 12 tahun tetap maksa pengen jarah ning luwung iku makam keramat. Dewekan umur 12 tahun wani jarah dewekan ning hutan sing angker sing selalu ana macan amun jarah bengi. Nah, jarah dewekan umuran belasan tahun dari bahasa orang Serdang emang nguyu gadur lempeng, masih bocah, masih dicekeli. Nah, pas bener pas jarah ning luwung dewekan bengi, tengah bengi pas jarah ternyata bener nongol macan. Nongol macan. Apakah Habib Lutfi waktu itu masih kekuatan Melayu? Orang Melayu. Orang Melayu jojong baik. Padahal betul macannya anak, tapi ternyata apa yang terjadi? Macan marki Habib Lutfi masih bocah. Lan Habib Lutfi orang Melayu. Barang wis parah, apa yang terjadi? Macan ngangsongaken tangane alias sikil Arab sing kanane ngangsongaken ngajak sesalaman lan Habib Lutfi iku umuran belasan tahun. Wis macan bae wis ngajak sesalam. Mengsamin wis tua. Sampai sing ngajak salaman. Kucing gak kelem. Kucing gak atuh ku macan. Nah iku. Nah, terus masih belasan tahun lamun lunga atau kelelahan capek memejamkan mata tawajuh ning Allah ngedoani Allah set mabuk tuh. Jadi bisa mabuk masih kebocahan juga. Ikulah Habib Lutfi. Terus jarah ning Cirebon kan di Sunan Gunung Jati Cirebon makan akeh pintune sangat lawang. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, 9 ning puncake. Habib Lutfi jarah dewekan pas madok lawang pertama, blak kebuka dewek tanpa didorong, lawang ngebuka dewek aneh. Naik lawang kedua, ngebuka mani dewek tanpa dibuka, lakas ngebuka dewek.
Terus sampai ketiga, mungkin main keempat, mungkin sampai ke 9, lawang terbuka sendiri. Lakas sehingga buka akan aneh. Nah, turun sing duhur jarah, mundur ning sor Gusti Adam ning wong di setelah di Adam wis turun dikeroyok alias direbut kelambi Nabi Lut sing digenah, disoek-soek. Kenapa? Iki pengen ngalah berkas yang kelambina Habib Lutfi waktu masih belasan tahun, masih kebocahan. Masih kebocahan. Itulah terus akeh kroma-kroma jadi singgung belasan tahun mega wis jadi ahli Allah alias ngeduani karon mual bisa macan sesalaman lamun turun jadi wali mual bisa. Mal bisa mabur lamun turun bersih hati mah mal bisa. Nah jadi wis bersih si menjak belasan tahun wis dimuliakan ning Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi bebayi waktu durung diarani masih bebayi durung diarani sing teka siapa coba? Sing teka siapa di waktu bebayi durung diarani? Sing teka adalah Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teka duduk mimpi Abah Habib Ali katakan kanjeng Nabi. Duduk mimpi asli teka ning Habib Ali apa ngomongnya? Pesen amanat iki si cabang baik kudu diarani Lutfi. Iku aran Lutfi ku dudu sing abahe, dudu sing mane, dudu sing sapa-sapa, sing langsung sing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa sing mulai bebayi. Terus waktu disusuni ning mane secara tiba-tiba sing aran disusuni kan dimban. Ilang raka nimbanan itu. Lagi disusuni ning mane, lagi dimban ning mane, ilang raka lenyap. Ning dia anak raka. Ternyata diemban ning datuk-datuk ning buyut-buyut sing wali kutub termasuk Habib Yahya Yaman sing jadi marga Yahya sing bisa nguripakan mati kena waktu itu murid ana sing mati perjalanan di Mekah haji lunga mati di tenda sing kono duripakan maning Habib Yahya sehingga jadi marga Yahya. Habib Lutfi margane Yahya. Iku sing ngemban masih bebayi. Empat wali kutub sing ngemban waktu itu. Iku jadi sangat mulia waktu orang kebega. Terus sing kula ceritakan kalau masih Abu sing ceritakan anak Kiai Semarang nenamu. Habib Lutfi kan akeh tamune model Yastari bengen unggal dina rame bae Yastari kan mau bengen. Yastari atau uji pada bae unggal dina. Nah, jadi ngelayani tamu orang giliran sampai dur dohor orang salat, sampai asar orang salat. Anak Kiai Semarang. Katanya Habib, kok enggak sholat-sholat? Kok enggak sholat-sholat? Nah si konolah Habib Lutfi ngepon ngejemput asbak ning Kiai Semarang itu ning kamar. Ambil asbak saya di atas di kamar. Nurut Kiai ku melayani duhur. Barang manjing ngebuka lawang yung asbak ternyata barang hilok. Anong salat ternyata sing salat Habib Lutfi. Kaget dek langsung mundur dingsok anak maning. Tetap masih ngobrol. Jadi si ngobrol anak ning kamar anak loro. Anak orang sedang namun bisa nggak bisa bawa ayu itu. Enak aja bisa diilmu orang bawa ayu kan konek. Orang tangguh lebih tua. Untuk lah kasih bisa sedang. Nah itu. Nah terus ikut cerita tapi waktu kula gamungkonon waktu ning kamar sing kula ceritakan sing wis ceritakan ponakan kula waktu kula salat subuh biasa entar salat subuh kula maca selawat sampai 5:30 kan ponakan kula ngedelang di kamar kula ana sosok wong sing ngadepi kula engko topi kope kaos putih celana panjang raine Habib Lutfi kena Habib Lutfi sering pakaian mongkon lamun lulungan tuh sing dimanjinya coba sing dimanjinya anak terus bulan puasa kan kula berika Habib Lutfi itu maulana Habib Lutfi kan di Jakarta Patambina babaturan pulang ngedeleng anak betul sing dapur
Si pintu belakang itu Habib Lutfi ternyata anak nih rumah anak nih Jakarta anak. Puasa sing dipiki pulang mereka. Baturan pula cerita ngedeleng Habib Lutfi keluar saking lewat buri. Ternyata waktu itu lagi di Jakarta. Setelah kejadian itu balik ke Jakarta pakai mobil. Itulah akeh manikanen kanehanan hindi bemetro kayak di Inggris bisa bahasa Inggris. Di India bisa ngobrol lawan India bahasa. Kalau di Kalimantan bisa bahasa pedalaman. Jadi di bemetro kayak bisa bahasa dan paham. Itulah karomnya Habib Lutfi. Bisa terus kula ceritakan kula kehilangan wedus ngejar tulung supaya teka wedus dia nagakan. Padahal kula ning Gembor Habib Lutfi Pekalongan jauh kira-kira 100 kilometer. Tapi krungu penjal kula lan diwujudaken. Bukan namun tutu wali mal bisa lamun tutu wali mah. Nah, akeh cerita korama-korama Habib Lutfi ngedorong kebanjiran mobil mogok nang kebanjiran. Tapi didorong jalan bareng ngedelang supirnya sikil Habib Lutfi sendale ning dhuwur banyu perkebasahan sikile tuh ngambang ning banyu di samping ning dhuwur banyu lan bisa ngedorong mobil tuh itulah karamah Habib Lutfi. Mudah-mudahan beliau hadirnya. Nah, sing menyatakan Habib Lutfi adalah seorang wali Allah siapa? Abu Cisri. Habib Lutfi ada wali. Habib Lutfi adalah wali. Hawalan jalan uci Habib Lutfi terkat lipetan di kene waktu halal sering diceritakan. Seorang wali Allah. Nah ternyata kan Abu Cenika wali pada kenapa la ya'riful wali ilal wali mal bisa menyatakan wali lamun dudu daya ke wali. Sing menyatakan di daerah Tangerang bahwa Maulana Habib Lutfi adalah wali Abu Ci ding umum menyatakan ning hawalan dan pengaji pangedan Habib Lutfi adalah wali mamal bohong mual diangkat jadi wali lamun uang masih bohong mual lamun masih bohong dapat wali uang serta wali kabeh kena uang serta tukang bohong ada dengar artinya tetap anak bohong lamun dudu wali bohong ning rabi, bohong ning anak, bohong ning tetangga, bohong ning dulur, bohong ning kok zaman HP mah. Lagi di jalan WC. Lagi ngisin. Atau mau diangkat wali lamun bohong, pangkat ma'ful. Dijaga dirasa sifat tercela, mal dusta, mal bohong. Kenapa? Jara Tuan Sabdul Qadir jalani mal diangkat wali lamun ning atina anak makhluk, gambar makhluk. Sedangkan lamun bohong itu singawa nafsu bakal menimbulkan makhluk sehingga lamun anak makhluk mal diangkat dari wali. Kesimpulannya lamun wong bohong mal diangkat jadi wali. Sedangkan Maulana Habib Lutfi berkata Habib di Indonesia sekaligus plus wali songo adalah semuanya keturunan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sing mengatakan wali Allah berikut habaib sing Indonesia keturunan kanjeng Nabi adalah seorang wali Allah. Bahkan Habib Lutfi wali kutub, raja wali zaman siki, ikut cara uji. Bahasanya ketua toriko dunia. Ketua sufi dunia lamun ngomong ketua toriko ketua sufi berarti ketua wali sedunia duduk tingkat RT wali nega karena wali gua ana sing tingkat RT ana sing tingkat lurah ana sing tingkat camat ana sing tingkat menteri ana sing tingkat raja. Habib Lutfi zaman siki tingkat raja zaman siki raja wali adalah Habib Lutfi mual bohong aja koma ketua rajane RT NBK mual bohong lalu jadi wali mual jadi iku. Nah jadi si mengatakan habaib di Indonesia dan plus wali songo semuanya adalah keturunan Rasulullah. Jelas pasti benar karena si ngomongnya rajane wali mal bohong mal diangkat jadi raja aja kamu raja RT kamu mal diangkat lamun tukang bohong mah. Nah itu si menyatakan raja wali Abu Ci dan seluruh wali mengatakan Habib Lutfi adalah raja wali zaman siki.
Jaba itu penilaian sing abuncilan bukti akeh karomah-karomah mual duwe karomah namun duduali. Mual. Nah sing mengatakan habaib di Indonesia bukan duriat Rasulullah ini kayak kerasa. Maaf, bukan ada sing marah, maaf. Duduk pula sengit, duduk pula hina. Cuma itu mah pengen menggambarkan realita dan fakta. Adapun percaya orang ngikuti buatan silahkan. Iki mah kewajiban pula sebagai murid Habib, sebagai wong tua pula. Anda peribahasa wong tua guru senajan budeg bungker ka dibela. Nang anak nang murid kudu dibela senajan budeg bungker ka. Atau kamu pula Habib Lutfi melaka budeg laka bungker ka wali. Si patut, si layak, si wajib kudu dibela. Cuma kan maukah ingat ning kata-kata Maulana Habib Lutfi, amun wong hina ngahasut mencaci maki di ibarat mawar berduri. Sing hasut tiri dengkilan caci maki iku ibarat durine. Sing dicaci sing dihina ada ibarat bunga mawar. Bakal lebih wangi lamun orang ngelawan, tapi lamun ngelawan bakal hancur bunga mawar. Sehingga Habib Lutfi diam, apa baru kasuse ana sing ora percaya ning Habib keturunan Nabi. Baru tapi Habib Lutfi diam, sehingga bakal lebih wangi habaib di Indonesia, bakal lebih mulia dikala anak sing nyaci maki, bakal mulia lebih wangi, lebih mulia. Terus sing nyaci maki seperti ibarat duri, sing bakal dipotong, sing bakal dikumpulkan, sing bakal diguruk jadi sampah. Ku bakal ngono. Buktikan omongan kula, buktikan. Nah siki akhir kerasiku wali dudu. Sing mengatakan bahwa habaib di Indonesia bukan keturunan Rasulullah Kiai Krasek. Itu wali duduk, wong bener duduk, ahli ibadah duduk, ahli ilmu duduk. Kita cek duduk dari pula. Siji kata-kata sastari seorang wali Allah di Krasek. Kata sastari waktu zaman uripen di Krasek malah kawali engkau mah anak ulama kiai ustad, tapi engkau anak pengganti pula di seberang. Iku sastari sing berkata, seorang wali Allah, engkau maning darah Krasek laka wali. Anaknya ulama, kiai, ustad, tapi engkau anak pengganti kula ning seberang. Sehingga ning seberang ini anak sing mengatakan ning Lampung, seberang laut, anak sing mengatakan seberang kali. Wallahualam terserah iku mah sing jelas ning Krasek laka wali. Baik kiai maupun ustad laka sing titel wali. Laka, berarti lamun laka titel wali, pangkatnya duduk ahli ibadah. Dudu ahli ilmu, dudu ahli toriko, dudu ahli tasawuf, lamun tangkate dudu ahli wong biasa, wong awam masih gelem bohong. Karena wali mah elok bohong. Berarti lamun dudu wali elok bohong. Wallahi bohong ini siapa bae, tapi pernah bohong. Jadi dalil. Kedua, Abu waktu hawalan Abu Yamin Krasek ning hawalan Abu Yamin Krasek bin Allah nafsi kening al-amin. Kata Abu C apa bahasanya? Kayak Krasek ulah kadut kabeh. Tuh, arti ulah kadut orang samin. Bro, ulah secelek awake gede. Tuh, anak wisana laka kan? Laka wong Melayu ketutup namun di Indonesia tapi namun gilane jijine ya lah. Ari ulang mah makan wedine ni wisane tapi ulah kadut ketutup dining wisane ngan gila doang ngedelenge jiji ulah maka bega. Nah bahasa puji kayak kerasa ulah kadut kabeh artine laka sing ahli Allah, laka sing ahli ilmu, laka sing ahli ibadah, cuma biasa kiai biasa doang. Tuh duduk pula lagi senilai. Saya dari wali, Abu Wali penilaiannya. Tuh. Jadi sing orang percaya Kiai Krasek adalah bahwa Habib Dinar bukan duriatullah. Wong sing tukang bohong, sing elok bohong, sing dudu ahli ibadah, dudu wali, dudu ahli ilmu. Nah, andai kata milih di apa Habib Lutfi, apa Kiai Krasek? Los silahkan, pulang orang ngepon, silahkan los. Orang masalah. Apakah Habib Lutfi, apakah Wadi dihina-hina orang?
Apakah wedi, apakah khawatir bahkan udah dicintai masyarakat atau nikmat? Orang laka setitik pun Habib Lutfi wedi, laka. Senajan sedunia mengatakan habaib di Indonesia itu bukan turut Rasulullah. Orang wedi paling senyum bapak kalongan. Senyum balik. Kenapa? Al-aslu qawiyun. Kasih kuda sing kuat, mal bisa dikalah sehingga laka sing bisa ngalahkan keikhlasan sing mengatakan bahwa di Indonesia Habib itu bukan duriat Rasul. Laka sing bisa ngalahkan dewek, laka sing bisa ngalahkan dewek cuma siji. Al-aslu qawiyun, sifat asli. Sing bisa ngajulakan di keikhlasan sifat asli. Karena sifat asli sakti mandraguna sedunia laka sing bisa ngalahkan sifat asli. Laka sing bisa. Lah kasih bisa sehingga namun ning dunia sekolahan teori Darwin manusiaku saking monyet ya kan sekolahan ya kan sedangkan seluruh agama Islam, Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha mengatakan nenek moyang manusia adalah Adam. Tapi Anda sih mengatakan atas penelitiannya bahwa manusia itu berasal dari monyet. Mengsamin asalnya monyet. Gelang misalnya penelitiannya sedunia di sekolahan dipelajari berapa tahun di sekolahan bahwa teori Darwin mengatakan manusia itu dari monyet bukan dari Adam. Tapi apa kiai orang kuat melawannya tetap dipelajari di sekolahan hanya sebatas dakwah menyampaikan di santri masyarakat tetap nenek moyang masing Adam dulu monyet tapi kenal kuat orang kuat. Nah, tapi alhamdulillah kena al-aslu qawiyun asal legasing Nabi Adam tetap siki hancur ikut Darwin. Sedunia mengatakan Darwin adalah penelitian yang goblok. Kabeh Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, Islam terbantahkan ikut penelitiannya, menyalahkan kabeh. Sehingga di sekolah siki dipelajari tapi teori yang salah. Kenapa? Anak ilmuwan Turki menemukan mumi manusia yang lebih tua daripada teori Darwin sehingga positif dan yakin semua manusia dari Adam. Kenapa? Al-aslu qawiyun. Asal biasanya ada tetap malu bisa dikalahkan. Mual dikalahkan. Bung Karno dijorak-jorakan PKI. Ari aslinya bener-bener baik. Gus Dur dijorak-jorakakan di najah mati. Ari aslina bener-bener baik. Akeh sini jari. Bu. Jadi al-aslu qawiyun. Jadilah kasing bisa ngahancurakan cuma sifat asli. Kena sifat asli mal bisa dihancurkan. Jadi sing bisa menghancurkan keikhlasan cuma sifat asli kehabiban. Asli sifat Habib duriat Rasulullah di Indonesia. Sing orang percaya keikhlasan atau mengatasnamakan Banten dewek pemberontak ke Banten para ulama dan ahli Allah seluruh wadinya meyakini dan mengakui mensitipkan bahwa habaib di Indonesia adalah keturunan Rasulullah. Keikhlasan sing orang menyatakan bahwa itu Rasulullah berarti dewek pemberontak ke Banten. Duduk ke Banten meyakin Habib keturunan Rasulullah. Menyatakan dewek organisasi NU, pusat NU menyatakan bahwa habaib di Indonesia adalah dzurriyyah Rasulullah. Tapi dewek orang mengatakan bahwa berarti pemberontak NU. Pemberontak dewek pembelot. Oknum itu. Jadi atas menamakan ke Banten mah Abu Yamutadi, Abu Uci, Abu Dimyati Cidahu Panegelar, Abu Dimyati Celongok mengakui bahkan Anda sing bohong bahwa habaib peruan atau orang bisa ketipu ning Abu peruan. Abu Sutri ngejesoka lamun anak Habib nanamu anak gagawa anak kecil umur 5 tahun 7 tahun cium tangan Abu Sub senajan wis tua, senajan wis akeh santrine, wis diabuya-abuya. Apabila anak Habib nanamu ngagawa anak sing cilik cium tangan, diambung dicium tangan senajan wis cilik. Kenapa? Menghargai Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai ahli Allah Banten KB meyakini dan mensitipkan bahwa habaib di Indonesia adalah dzurriyyah Rasulullah. Deweke tidak mengakui berarti pemberontak keikhlasan deweke. Pemberontak ke Banten deweke. Duduk ke Banten orang atas, orang layak dari di Banten. Ini pindahkan di bumi Allah selain Allah, anak ke bumi Allah selain Allah. Itu, nah punten di Mampura.
Ima lagi ngos-ngosan ke. Ngos-ngosan bahkan pula emosi, nulis nafsu andai kata Allah dan Rasulnya dan negara mengizinkan untuk membunuhnya akan kubunuh. Namun Allah dan Rasul mengizinkan negara mengizinkan. Lebih baik cara kulit paten. Namun anak tapi kan sangat indah Maulana Nabi Lutfi mengatakan ibarat kiai atau habaib ustad sing nyaci maki ibarat bunga mawar, sing nyaci maki ibarat duri. Kamu pengennya wanginya apa gimana? Habib Lutfi mengatakan kalau kamu pengen wanginya jangan lawan, aja lawan. Namun dilawan bunga ngelawan duri bakal ajur bunga, ya. Ajur bakal bunga, tapi lamun orang dilawan apa yang terjadi? Bunga tetap wangi. Karena duri itu sing dibulakan wangi. Lamun cukul duri dipotong, asal cukul duri ditugel malah wangi bunga. Wah, sing dibulakan wangi itu duri nih. Sehingga namun pengen wangi aja dilawan, aja ditugel. Tuh, jadi antep aja. Nah, akeh habaib-habaib sing sakit hati, pencipta sakit hati. Apakah berontak? Akeh diam, biarkan saja. Itu yang bikin wangi dan semakin mulia, semakin mulia, semakin mulia. Itulah. Nah, itulah para jamaah ampurani kabehan iki kewajiban kula secara pribadi membela guru kula, orang tua kula dan sing ngaji ning kene ibarat putu. Wah, kula estetik kemah sekalimat atau seayat uli ilmu sing beliau iku kan orang tua kula. Sing ngaji ning kene niku lah ibu ibaratnya putu ne malah Lutfi. Alhamdulillah rabbil alamin termasuk putu kabeh ning kene. Termasuk putu kabeh. Nah, ikulah sing wajib kudu bela tapi jangan ikut hawa nafsu kesenangan Lutfi. Aja nuruti nafsu artinya aja lawan antep bae engko gak ajur dewek. Engko gak ajur dewek. Duri mah lakas sing dituku bungane. Sing dikemas, sing didol, sing hargane, sing mulia bungane. Duri imam kok ditugel, terus dikumpulkan didurup jadi sampah. Alias bakal hina. Rusah priman-priman terus antep rendah. Itulah dibarakati dikaromati Maulana Habib Lutfi bin Habib Ali bin Habib Qasim bin Habib Bakalangan wa bi Rasulillah Nabi Muhammad sallallahu wa bi barakati salatu Rasulillah Nabi Muhammad sallallahu. Mudah-mudahan kita kabehan cinta ning zuriat Rasulullah, cinta ning habaib-habaib zuriat Rasulullah. Mudah-mudahan kabehan kita bersama Rasulullah dan keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampuran ning kabehan tapi iku mah kewajiban kula terserah arep senang arep sengit kula silahkan iku mah hak masing-masing. Cuma kula wis ora kedosan karena membahas harus dibahas tapi berontak mah aja. Ngebahas harus tapi ngeberontak mah aja. Wis masing-masing silahkan karena ning alam dunia mah pasti ana loro, ana sing demen, ana sing sengit, ana sing percaya, ana sing ora, pasti terjadi. Iku brono. Nah, tergantung kita pengen primen, namun pengen wangi aja lawan, namun pengen ajur ya lawan. Silahkan iku mah wallahu alam bisawab.